Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab di hari Senin pagi. Seperti biasa kita akan membahas pembahasan tentang faedah-faedah dari tanda-tanda kekuasaan Allah pada tubuh manusia yang kita ambil atau yang kita bahas dari buku yang ditulis oleh pemateri kita, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Dan senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan materi pembahasan kita. Dan insya Allah seperti biasa setelah materi yang dipaparkan Ustadz, kita persilahkan untuk para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita melalui line interaktif kita, ataupun bisa bertanya melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Kita langsung saja ke Ustadz untuk melanjutkan pembahasan kita. Silakan Ustadz, tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita masih berbicara tentang bagaimana tubuh mengurai dan mengolah makanan yang kita makan sehari-hari. Proses yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan, ya, karena yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana kita makan, kan gitu ya. Masuklah makanan ke dalam tubuh kita. Tadi pagi kita sarapan, macam-macam sarapannya, ada yang nasi lemak, lontong, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, tentunya tidak semua ya makanan yang masuk itu sesuatu yang baik bagi tubuh. Ada juga racun-racun yang masuk juga, terutama zat-zat kimia, ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan itu yang diolah ataupun berasal dari zat kimia. Ya, apalagi fast food, junk food, dan sejenisnya. Nah, itu pasti ya banyak zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Ya, tentunya makanan yang higienis sekalipun pasti mengandung hal-hal yang tidak baik bagi tubuh. Nah, tentunya tubuh perlu mengurai ya racun-racun ini. Ya, bagaimana organ pencernaan kita mengurai atau organ dalam kita mengurai racun itu. Ya, racun itu gimana diolah, diurai di dalam tubuh sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat atau dibuang. Ya. Nah, tujuan akhir proses pencernaan makanan tidak lain adalah mengubah makanan yang kita makan menjadi saripati makanan, yaitu zat yang dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Ya, dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh untuk regenerasi sel dan sejenisnya, ya. Nah, sebab sebenarnya hampir semua makanan yang kita makan sebenarnya adalah racun yang mematikan. Ya, jika langsung masuk ke aliran darah tanpa dicerna terlebih dahulu, tanpa diproses, itu akan membahayakan tubuh. Ya, berapa banyak penyakit-penyakit itu ya berasal dari makanan.
apalagi orang-orang yang sembarang makannya, ya, tidak menjaga makanannya, ya, ini dapat merusak, ya, dapat merusak tubuhnya sendiri. Memang enak makan itu, ya, tapi kadang-kadang kita lupa ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, apakah tubuh mampu untuk mengolahnya. Yang kita pikirkan adalah makanan ketika ada di mulut, rasanya kan begitu, ya, lezat, enak, kita pun bernafsu untuk menyantapnya. Ya, tapi ketika dia masuk ke dalam lewat tenggorokan saja, ya, pernahkah kita pikirkan bagaimana tubuh itu mengolahnya? Apakah mampu? Ya, nah, oleh karena itu orang yang sudah dimakan usia, artinya ya sudah faktor umur lah, ya, itu kemampuan tubuhnya untuk mengolah dan mencerna makanan juga berkurang, ya, berkurang. Tidak seperti ketika organ-organ itu masih muda. Sekarang organ-organ itu sudah tua. Nah, kita lihat orang-orang tua itu makannya juga nggak bisa congok lagi, ya, nggak bisa banyak lagi. Ya terbatas lah, tidak seperti waktu muda dulu. Ya. Waktu muda dulu mungkin kita bisa makan durian satu pick up, ya, wah, makan durian sampai satu pick up, bayangkan itu. Nah sekarang satu buah saja sudah badan sudah pegel-pegel, jantung sudah debar-debar, ya, jantung sudah berdebar nggak karuan. Banyak yang mati habis makan durian juga kan begitu, ya. Satu contoh makanan aja yaitu durian. Padahal itu adalah buah yang alami, nggak ada zat kimia, gitu, ya. Nah, ya, bayangkan, ya makanan-makanan yang banyak banyak mengandung racun, ya. Bagaimana tubuh itu bisa mengolah makanan itu di dalam tubuh dan menjadikannya sebagai satu saripati, ya, saripati makanan yang bermanfaat bagi tubuh, yang bisa dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. Nah, bagaimana ketika makanan itu bercampur dengan darah, sudah diproses dan bercampur dengan darah, ya, apakah itu bisa bermanfaat, ya, ketika darah itu mengalir ke seluruh tubuh? Nah, ini adalah satu hal yang kadang-kadang kita nggak pernah pikirkan itu. Ya, maka di dalam Islam, sekali lagi kita ingatkan, ada aturan makan. Kenapa? Bukan hanya cara makan, apa yang dimakan pun diatur. Ya, apa yang dimakan juga diatur. Ya, porsi makanan juga diatur. Ya, nah, karena Islam ini turun dari Rabbul Alamin, dari pencipta manusia, ya, Khaliqun Nas, ya, pencipta manusia, dan tahu apa yang baik bagi manusia. Maka syariat Islam itu, ya, kalau kita telusuri, ya, kembali kepada salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Mungkin banyak juga yang nyinyir, kenapa dalam Islam nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum khamar, ya, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh makan beberapa jenis-jenis hewan yang memiliki sifat-sifat tertentu, ya, misalnya bercakar, buas, ya, dan bertaring. Ya. Nah ini karena, ya, di dalam Islam, ya, kita diajarkan untuk memperhatikan makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia lihat makanannya itu yang dia makan. Ya. Jadi sistem pencernaan ini bertugas mengubah asupan makanan tersebut menjadi zat yang sama dengan apa yang merupakan bagian normal dari darah, agar sesuai dengan sistem peredarannya. Sesuai dengan sistem peredaran. Ya, nah, ini adalah satu yang sangat penting. Kalau tidak, maka kerja kita cuci darah saja nanti. Dan itu nggak akan bertahan lama. Ya, manusia nggak akan bertahan lama jika dia harus terus, ya, membersihkan darah, karena tercampur zat-zat yang nggak bisa bercampur dengan darah. Nah, begitulah, ya, sistem tubuh kita ini yang perlu kita pahami. Ya, maka kalau kita ingin menjaga kesehatan, mulailah dari menjaga makan. Jangan sembarangan makan. Telitilah di dalam hal makanan, ya. Nah demikian. Nah ini satu ikhtiar. Kalau kita cerita ajal, ya nggak ada yang tahu lah
banyak ajal kita nggak tahu ya. Tapi kita minimal kita menjaga kesehatan, karena kesehatan itu tidak gratis. Ya, kesehatan itu tidak diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang yang memang menghendakinya, ya, menginginkannya. Ya. Nah, demikian. Banyak orang yang sembarangan ya dalam hal makanan. Mungkin dia berkata, aku tidak mengapa. Ya, tapi hari itu, besok lusa, sebulan kemudian, setahun kemudian baru dia rasakan akibatnya. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan. Baik. Jadi ada ya organ-organ tertentu untuk menetralisir racun dan mengurai racun itu menjadi gizi. Ini luar biasa. Ya, bagian-bagian organ-organ tubuh ini adalah organ-organ tubuh yang sangat penting ya. Nah, demikian. Karena kita perlu 8 liter zat pencerna setiap hari. Ya, minimal lebih kurang lah ya 8 liter zat pencerna ya, nah setiap hari. Ya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa bubur makanan yang berasal dari lambung akan sangat asam. Ya, sehingga dapat merusak dinding usus kecil. Ketika makanan itu melanjutkan perjalanannya ke usus kecil, itu sudah diproses di lambung dengan zat asam yang dikeluarkan oleh lambung. Ya, ini sangat asam. Ya, kalau dia masuk ke usus, terutama usus kecil, itu bisa memberikan dampak yang buruk terhadap usus kecil, terutama dinding usus kecil. Nah, pada saat bubur asam yang berasal dari lambung itu masuk ke usus kecil, maka bagian terdepan usus kecil ini pun langsung mengeluarkan suatu zat yang segera merangsang pankreas untuk membuat cairan basa, yang kemudian dituangkan untuk menetralisir bubur asam tadi. Nah, setiap hari pankreas itu menuangkan sekitar 1 liter cairan ini ke dalam usus kecil. Ya, lebih kurang 1 liter setiap hari. Ya. Nah, untuk ya kebutuhan penetralisir asam yang berasal dari lambung tadi. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah satu, kita katakan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana perjalanan makanan yang kita masukkan itu yang memang enak di lidah, tapi coba lihat bagaimana kerja tubuh ini sangat berat untuk memprosesnya. Ya, luar biasa. Ya, tanpa itu ya dinding usus kecil ini tidak bertahan lama. Ya, mungkin hanya dalam beberapa tahun dia sudah tergerus dengan asam ya, bubur asam yang berasal dari lambung tadi. Ya, coba lihat begitu masuk ke usus kecil, di pintu masuk itu ya sudah asam itu ya kita katakan usus itu sudah mengeluarkan zat itu untuk merangsang pankreas ya, supaya membuat cairan basa. Ya kita kenal ya, untuk menetralisir asam ya perlu zat basa. Nah, itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, pankreas yang bekerja menghasilkan zat tersebut. 1 liter basa diperlukan setiap hari, lebih kurang. Nah, untuk menetralisir asam itu. Nah, ada juga beberapa cairan zat pencerna lainnya yang mengalir masuk ke usus kecil dari berbagai sumber. Ya, bukan dari pankreas saja. Nah, ini berarti bubur encer yang berasal dari lambung itu mungkin menjadi lebih encer lagi. Nah, coba kita hitung dulu ya, berapa banyak cairan zat pencerna yang dibutuhkan oleh tubuh dalam 1 hari untuk proses pencernaan. Ya, pada mulut kita, makanan akan bercampur dengan sekitar 2 liter air liur. Kemudian di lambung akan ditambahkan lagi sekitar 2 liter cairan pencerna. Kemudian pada usus kecil, 1
1,5 liter cairan yang berasal dari hati dan kandung empedu. Ya, kemudian sekitar 2,5 liter cairan pencerna dari kelenjar usus kecil. Nah, keseluruhannya bisa mencapai 8 liter ya setiap hari yang diperlukan untuk pencernaan makan. Ini satu jumlah yang sangat banyak sebenarnya. Ya, maka ya kadang-kadang ya manusia itu ya kita katakan kufur ya, kita katakan kufur ya. Dia suka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu bentuk kufurnya itu dia tidak menjaga dirinya. Dari situ kita akuilah bahwasanya innal insana li rabbih lakan. Ya, innal insan li rabbih lakan. Sungguh manusia itu sangat kanut, dia sangat kufur kepada Rabb-nya. Ya, sangat ingkar ya kufur nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, Allah yang menciptakan itu semua. Maka kewajiban kita untuk menjaganya. Ya. Nah, demikian. Jadi ini supaya kita sadar ya. Menjaga kesehatan itu penting. Ya, menjaga kesehatan itu penting. Ya, bahwa tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga, ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kadang-kadang nafsu ya, kembali lagi kepada nafsu. Nafsu mengalahkan segalanya. Kadang-kadang kita sudah kena ya, ada yang kena gula, ada yang kena sudah pasang ring ya, dan jantungnya, sudah kena pankreasnya, sudah kena ginjalnya, sudah kena hatinya mungkin juga ya, dan juga sudah kena lambungnya, banyak macam-macam keluhan di organ dalam ini, tapi tetap kadang-kadang nafsu itu mengalahkan segala. Ya, kalau ada yang bertanya, Ustadz ada nggak pantangan-pantangan? Sebenarnya itu kan istilah pantangan, itu kan istilah yang dibuat oleh manusia sebenarnya. Ustadz itu kan halal, ya. Kan nggak haram, yang penting kan makan yang halal. Ya, tidak cukup itu, thayyib tidak bagi tubuh kita, karena bagi sebagian orang menjadi tidak thayyib. Ya, contohnya tadi duren, orang yang sudah kena gula, sudah pasang ring, ya sudah bermasalah dengan lambungnya, ya mungkin dia harus berpikir ya 7 kali ya untuk ya menyantap buah itu, kan begitu ya, dengan pembatasan yang ketat mungkin kan kita, bahkan ada yang ya mungkin harus menghindarinya. Bukan masalah durian itu haram, tidak, tapi ini kesadaran kita. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, nafsu mengalahkan segalanya ya. Kadang-kadang kita tahu dan kita cari alasan, nah ini kan halal ya, memang halal lah, siapa yang mengharapkan durian. Tapi kalau kita sudah punya masalah ya, di dalam tubuh kita, kita tahu itu, dan seharusnya manusia itu tahu karena ada ya, penuh sensor tubuhnya ini ya, sensor itu sudah berbunyi terus ya, nah dia tahu itu. Tapi kadang-kadang nafsu, kembali ya, nafsu mengalahkan segala, nggak bisa dikasih tahu istilah. Nah demikian ya, seperti orang yang sudah kena asam urat misalnya. Ya dia sudah tahu itu perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya, itu berarti organ dalamnya ya sudah bermasalah ya, bahkan mungkin sudah divonis dokter lagi ya. Nah, tapi ya kadang-kadang nafsu nggak bisa dikompromikan gitu ya, tetap memakan makanan yang itu dianjurkan oleh dokter untuk dihindari. Ya, kadang-kadang kan manusia itu keras kepala. Kadang-kadang yang marah itu dokternya, kan begitu ya. Nah ini bapak ini, ibu ini keras kepala, sudah dikasih tahu begini masih dilanggar juga. Ya, kadang-kadang dokter angkat tangan aja, terserahlah, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, dia mungkin sudah memberikan nasihat yang ya bermanfaat bagi pasiennya, tapi kadang-kadang pasiennya yang nggak mau mengikutinya. Para jamaah, pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang ya, nah demikian. Jadi sangat penting bagi kita untuk ya memperhatikan hal tersebut ya. Nah demikian. Allahu Akbar. Baik. Nah kemudian kita tadi perlu
lebih kurang 8 liter. Ya lebih kurang lah ya. 8 literan satu hari ya, tubuh kita ini. Mulai dari mulut sampai usus ya, sampai boleh katakan sampai anus nantinya. Ya, itu perlu 8 liter cairan. Terdiri atas berbagai jenis zat pencerna yang mencerna jenis makanan yang berbeda-beda pula. Maka ya memang ya, sebenarnya semakin beraneka ragam makanan yang masuk, semakin sulit sebenarnya dicerna oleh tubuh. Maka sebagian tabib mengatakan kalau sudah tua ataupun sudah banyak masalah pada tubuh, jangan terlalu banyak jenis-jenis makanan yang dimakan dalam satu waktu. Misalnya kita makan ya dengan satu lauk saja, ya dengan satu lauk saja itu sudah cukup. Tapi kadang-kadang terutama orang Sumatera, kita berasal dari Sumatera, itu kalau tidak lebih dari 3 itu nggak sah, harus ada ini itu dan lain sebagainya. Lauknya pun kadang-kadang semua ya mulai dari apa namanya dari yang ada di daratan sampai yang di lautan lengkap, mulai ikan, udang, cumi, dagingnya ayam, belum lagi ada dagingnya ya daging sapi kan begitu ya. Nah, kumpul dalam satu piring, bayangkan ya, dan beraneka ragam minuman pula ya menyertainya, ditambah lagi pernak-perniknya, ada ini, ada kerupuk, ada ya macam-macam lah masuk dalam satu waktu ya. Semakin beraneka ragam jenis makanan yang masuk dalam satu waktu ke dalam tubuh kita, maka semakin berat juga, semakin susah juga ya tubuh ini untuk mencerna. Maka silakan tanya kepada para tabib, dokter juga. Ya kalau bisa makan jangan terlalu banyak aneka ragam. Apalagi tubuh sudah tua ya, apalagi tubuh sudah lemah, termakan usia. Mungkin beda cerita ya dengan anak-anak muda atau yang masih muda, yang masih kuat badannya, ya itu mungkin lain cerita ya. Nah, ya. Tapi kalau yang sudah berumur ya lebih kurang 40 tahun ke atas lah ya, dia harus sudah berhitung gitu ya. Nah, makan jangan congok-congok sekali lagi kan begitu ya. Jangan congok lagi. Kenapa? Karena ingat ya usia. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, jadi zat pencerna tertentu akan mencerna karbohidrat. Yang lainnya akan mencerna lemak atau protein. Ya, ada karbohidrat yang harus dicerna. Nah, di sana ada lemak, ada protein, ya, macam-macam yang masuk itu. Nah, ini ya tentunya akan memperberat ya kerja organ-organ dalam tubuh para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan. Dan masing-masing dari jenis makanan tersebut dicerna dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Maka kita sering dengar ya, anjuran dokter kalau sebelum makan buah dulu. Baru makan karbohidrat, protein, lemak, dan sejenis. Nah, kalau kebalik, ya, makan karbohidrat, lemak, protein dulu, baru kita masukkan ya buah. Ini beda efeknya terhadap tubuh, ya, karena prosesnya juga akan menjadi berbeda. Nah, itu urutan makan saja yang Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Ya, Allah sebutkan dulu makan buah-buahan, kemudian itu di surga ya. Ya, walaupun nggak ada kaitannya dengan di dunia, ya, karena di surga kan nggak ada itu semua. Ya, badan nggak akan berat, karena badan ya menerima makanan itu untuk mencicipi nikmat ya belaka ya, karena nggak ada keringat, nggak ada kotoran, yaitu di surga ya. Nah, tapi urutan itu juga mengisyaratkan bahwa itulah cara yang benar, yaitu makan buah dulu, kemudian baru makan yang lainnya, makan daging, ya, makan karbohidrat dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, karena ya proses pencernaan itu tidak bisa satu waktu, ya. Tubuh itu ya juga harus menyesuaikan itu. Ya, masing-masing dari jenis makanan tersebut dicerna dengan kecepatan yang berbeda-beda. Unsur karbohidrat melintasi saluran pencernaan dengan cepat, ya, daripada protein ataupun lemak.
Nah, proses pencernaan jenis makanan berunsur ini dimulai dari mulut dan diakhiri di usus kecil. Dan biasanya dia akan tinggal selama kurang dari 1 jam. Nah, ini berbeda dengan makanan yang berunsur lemak dan protein yang akan tinggal di saluran pencernaan selama berjam-jam. Ya, jadi coba lihat ya, jenis makanan saja itu berbeda apa namanya ya durasi tinggalnya di dalam tubuh. Ya, nah lebih lama makanan-makanan yang berunsur lemak dan protein daripada makanan-makanan yang berunsur karbohidrat. Ya, nah demikian. Jadi ya supaya tidak berat tubuh itu ya kalau bisa ya nggak ada salahnya juga ya, dan juga ini bermanfaat ya, jangan terlalu banyak ya lauk pauknya ya, apalagi kalau kita sudah tua kan begitu ya. Nah cukup satu jenis lauk ya, nah untuk makanan kita ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian orang ada yang cukup makan satu karbohidrat saja ya, atau dia makan karbohidrat dan protein dalam waktu yang terpisah. Nah, demikian itu yang baik sebenarnya. Jadi tubuh ini nggak bingung juga kan begitu ya untuk memprosesnya. Ya karena ini ya dia canggih ya. Cuma ya kadang-kadang kalau kebanyakan ya apa namanya materi yang harus dia olah ya error juga kan begitu ya. Seperti juga komputer itu ya. Kalau terlalu banyak ya apa namanya komen-komen yang diperintahkan ya kepadanya ya dia jadi blue screen nanti blank dia. Nah sama dengan tubuh itu juga kan begitu ya. Nah sekali lagi mungkin kita nggak bisa menyamakan antara orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua ya, ini karena faktor usia, karena organ-organ dalam itu juga ada masa pakainya juga kan begitu ya. Nah, ya wallahu a'lam. Baik. Nah, demikian ya. Jadi apa namanya jenis-jenis makanan juga ya itu mempengaruhi ya bagaimana kerja organ pencernaan kita. Nah kemudian diperlukan usus kecil itu sepanjang 4 meteran ya untuk ya melanjutkan proses pencernaan ini. Jadi fungsi utama usus kecil manusia ya fungsi utama usus kecil manusia adalah untuk menyerap zat gizi yang merupakan hasil akhir dari proses pencernaan. Nah, di situ itu diserap. Karena setelah lewat dari usus kecil, masuk ke usus besar, itu tinggal sampah yang akan dibuang. Nggak akan diserap oleh tubuh, akan dibuang. Ya, ketika dia sudah masuk usus besar. Nah, jadi penyerapan saripati makanan itu di usus kecil. Kadang-kadang usus kecil kita perlu bakteri untuk mengurai, ya. Nah, perlu. Maka kita kemarin cerita juga tentang satu jenis makanan yaitu yogurt Laban ya, yang ini juga disukai Nabi juga. Ya, itu salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan usus kecil. Karena perlu bakteri-bakteri yang baik ya untuk mengurai makanan di situ, dan nah disinilah ya zat gizi itu akan diserap, sangat menentukan. Kemudian ya bercampur dengan darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Ya yang mana pompanya adalah jantung. Ya, yang memompa darah ini hingga mengalir ke mana-mana. Nah demikian. Jadi dibutuhkan permukaan penyerapan yang sangat luas untuk menyerap sari makanan yang larut dalam beberapa liter zat pencerna ini. Nah itu sebabnya permukaan usus kita mempunyai lipatan-lipatan melingkar yang dilengkapi dengan tonjolan-tonjolan kecil yang disebut filus. Ya, namanya filus. Tonjolan-tonjolan kecil ini membuatnya tampak seperti handuk ya. Tampak seperti handuk ya. Pernah kita makan sate Padang ya, minta usus kan gitu ya. Ada yang suka bagian usus gitu ya. Enak juga itu. Ya. Nah, kan ada usus. Minta usus Bang.
bagian usus enak memang gitu ya. Nah, itu ada tonjolan seperti handuk dia. Nah, itulah dia yang disebut sebagai filus. Kalau makan sate Padang pesan ususnya coba lihat ya. Macam kan macam ini ya, macam anduk ya bentuknya itu ya. Nah, selain seluruh permukaan masing-masing tonjolan ini dilapisi sel-sel yang permukaannya diisi tonjolan-tonjolan pula, meskipun jauh lebih kecil. Dan ini yang menurut ilmu kedokteran disebut mikrofilus. Ya, mikrofilus. Nah, jadi diperkirakan rata-rata dari setiap sel yang menutupi filus memiliki sekitar 5.000 mikrofilus. Dengan demikian, dari 1 cm persegi permukaan usus kecil bisa mengandung sampai 200 juta mikrofilus. Nah, demikian ya, membuat permukaan usus kecil ini berlipat menjadi 600 kali lebih luas daripada jika permukaannya rata. Nah, demikian. Nah, ini berarti jika permukaannya rata, usus kecil itu harus memiliki panjang lebih kurang 4 meteran. Agar organ terpanjang di tubuh kita ini mampu melakukan tugas penyerapan sari makanan secara efektif. Itu kenapa usus kecil itu lebih panjang daripada usus besar. Ya. Usus kecil itu lebih panjang daripada usus besar, lebih kurang 4 meteran. Nah, kalau sudah meninggal orang itu, dia bisa melar sampai 6-7 meter. Kalau sudah mati ya, manusia itu, ususnya itu melar. Ya. Lebih panjang dia, memanjang jadi ya ketika dia hidup mungkin 4,2 4,5 meter panjang itu ya. Sementara usus kecil itu, usus besar itu cuma 1 meter aja ya. Nah, karena tidak ada lagi penyerapan di situ, karena di situ siap-siap untuk dibuang sebagai kotoran ya, sebagai kotoran ya. Itu kenapa ya usus kecil manusia itu lebih panjang daripada usus besarnya ya. Nah, disitulah saripati makanan itu ya akan diserap oleh usus ini ya. Ya, tadi ada filus dan mikrofilus. Nah, di setiap satu sentimeter persegi permukaan usus kecil ini bisa mengandung 200 juta mikrofilus. Ya, nah demikian. Allahu a'lam. Ya, jadi begitu ya, proses pencernaan makanan itu ya hingga makanan itu bisa bermanfaat bagi tubuh. Ya, jadi secara fisik kita hidup. Ini fisik ya, hidup. Ada kehidupan jasmani, ada kehidupan rohani. Ya, nah ini yang kita bicarakan kehidupan jasmani kita yang berkaitan dengan fisik kita. Ya, wallahu a'lam. Baik. Jadi Nabi ya, walaupun Nabi ya tetap beliau menjaga kesehatan. Ya, nah kita bisa lihat dari kehidupan Nabi. Ya, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi istirahat, bagaimana Nabi berolahraga. Ya, nah itu ada tuntunannya. Itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Kalau kita ikuti ya petunjuk sunnah Nabi ini, insya Allah sehat. Ya, bagaimana Nabi menjaga tubuh. Ya, nah menjaga tubuh. Jadi itu semua ada kaitannya ya dengan ilmu kesehatan sebenarnya. Ya, cara tidur, cara buang hajat, ya, dari cara makan sampai cara istirahat, cara buang hajat itu diatur. Ini yang menimbulkan kecemburuan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan sungguh Nabi kalian mengatur semua peri kehidupan sampai masalah khiraah, buang hajat juga. Ya, nah demikian diatur. Begitulah lengkapnya, komplitnya syariat Islam. Ya, jadi Islam ini memang diturunkan dari pencipta manusia. Nah demikian, tidak ada ya agama yang sedetil ini di dalam ya menjelaskan peraturan-peraturan ya peri kehidupan manusia. Ya, mulai dari manusia itu 2 dimensi, ada dimensi ya jasmani, ada dimensi roh. Ya, nah dua-duanya itu diatur dalam Islam. Ya, diatur dalam Islam dengan aturan-aturan yang sangat detil. Ini luar biasa.
menunjukkan ya kebenaran Islam. Ya, tidak diragukan lagi, ini agama dari langit. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, tapi banyak orang yang mengkufuri nikmat Islam. Ya, mengkufuri nikmat Islam tersebut. Ya. Nah, dan ya, luas permukaan usus kecil ini ya begitu luar biasa tadi kita sebutkan ya. Jadi diperkirakan pula bahwa luas permukaan usus kecil bisa mencapai 3.300 mm persegi. Dengan adanya lipatan-lipatan pada permukaan, luas permukaan ini meningkat menjadi 10.000 mm persegi. Adanya virus itu menambah luas permukaan ini menjadi 100.000 mm persegi. Lantas kalau ditambah dengan adanya mikrofilus, ya luas permukaan ini bisa bertambah luas lagi hingga bisa mencapai 2 juta milimeter persegi. Atau hampir sama luasnya dengan lapangan tenis. Ini adalah salah satu wujud kehebatan, kuasa, dan keagungan Rabb semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usus manusia. Yang belakangan baru kita ketahui. Demikian. Dan itu adalah kita katakan ya persimpangan lah. Ya, antara makanan yang kita masukkan itu dibuang dan diserap oleh tubuh di usus kecil itu. Karena kalau sudah masuk usus besar siap-siap dibuang. Tidak ada penyerapan ataupun penyaringan, penyerapan saripati makanan lagi di situ. Ya, di situ makanan sudah diproses, dikeraskan, ya sedemikian rupa untuk dibuang. Ya, untuk dibuang. Nah, demikian. Baik. Jadi ya, sebagaimana halnya sel-sel permukaan lambung, ya, sel-sel penyerap permukaan usus kecil ini juga mengalami proses pengikisan. Ya, terkikis. Kita kehilangan sekitar 17 juta sel penyerap setiap hari. Ya, sama seperti di lambung ya, ketika dia mengeluarkan asam, maka ada sel-sel lambung, ya, sel-sel permukaan lambung itu yang terkikis, luka dan lain sebagainya. Ya. Nah, demikian pula pada usus kecil ini juga mengalami proses pengikisan yang membuatnya cepat aus sehingga perlu diganti secara rutin. Kalau enggak ya kehilangan fungsinya, kita nggak bisa menyerap saripati makanan. Nah, sel yang di permukaan akan terkelupas lalu digantikan dengan sel yang lebih baru di bawahnya. Nah, sel yang di bawahnya itu naik ke permukaan karena didorong oleh sel baru tadi. Nah, begitulah cara bagaimana sel-sel lama digantikan dengan sel-sel baru. Begitu cepat laju pergantian sel ini. Sampai-sampai seluruh permukaan usus akan berganti baru setiap 2 hari. Setiap 2 hari. Nah, usus kecil dan usus besar akan kehilangan sekitar sedikitnya 17 juta sel-sel penyerap. Ya, nah, sekitar 30 gram sel penyerap saripati makanan setiap hari. Gram beratnya itu 17 juta sel-sel penyerap yang harus digantikan dan itu beratnya sekitar 30 gram. Nah, demikian. Ini berarti usus kecil akan kehilangan sekitar 11 kg sel tersebut setiap tahunnya, setiap tahun. Nah, demikian. Jadi itulah dia ya kita katakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ya tentunya semuanya ada masanya. Ya, nah, demikian. Ada masanya di mana kehidupan akan melambat. Ya. Pergantian sel ini juga akan melambat. Ya. Nah, ya kita juga merasa ya kalau kita sudah tua akan kehidupan ini menjadi melambat, makan lamban, gerakan lamban kan begitu ya. Karena juga di dalam juga semuanya akan melambat. Ya, nah seperti sebuah kereta ya, api ya ketika awal berjalan pelan, kencang, ketika akan sampai ke stasiun dia akan melamban, siap-siap untuk berhenti. Nah, demikian juga hidup manusia, latar kabunna tobakon antobak. Kamu akan melewati fase kehidupan ya tingkat demi tingkat.
fase demi fase. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sel penyerap yang ada di permukaan usus kecil ini memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan yang berada di usus besar. Ya, fungsi utama sel penyerap usus kecil adalah menyerap saripati makanan. Sedangkan fungsi utamanya pada usus besar yaitu menyerap air. Dan hampir semua makanan, semua sari makanan yang dikandungnya itu akan habis terserap oleh usus kecil. Nah, kemudian sisa-sisa bubur makanan itu memasuki usus besar, nah kemudian akan dibuang oleh tubuh. Nah, demikian ya, bagaimana proses ya kita katakan pencernaan makanan di dalam tubuh. Baik, nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita pada bagian terakhir, yaitu bagaimana bersih-bersih pembuangan ya. Nah, ini adalah satu proses yang penting juga ya, pembuangan. Tadi kan sudah kita bicarakan bagaimana perjalanan makanan itu di lambung, kemudian pindah ke usus kecil ya, bagaimana usus kecil melaksanakan fungsinya ya. Nah, yaitu fungsi utamanya tadi, ingat ya, fungsi utama usus kecil tadi adalah untuk menyerap saripati makanan. Itu ada beberapa kita katakan sel-sel yang diperlukan untuk tugas itu, yaitu filus dan mikrofilus ya. Nah, kemudian ya barulah ya sampai pada akhir perjalanannya ya, yaitu dia akan siap-siap untuk dibuang ya, dibuang oleh tubuh. Karena kalau enggak dibuang juga ya, yang namanya sembelit itu juga tersiksa juga ya, manusia itu jika sembelit ya, nggak bisa keluar kotorannya ataupun kotorannya ya, itu sangat menyiksa juga gitu ya. Ini satu proses yang menyangkut kehidupan manusia juga. Kalau terus-terusan sembelit, mati itu manusia, kan begitu ya. Nggak bisa keluar kotornya sama sekali, wah itu bisa mati dia. Nah, ini juga satu proses ya, lanjutan dari pencernaan tadi yang tidak kalah pentingnya ya. Nah, nanti akan kita bahas ya pada bagian terakhir. Makanya ya dalam Islam kan nggak boleh menertawakan kentut. Ya, larangan menertawakan kentut. Karena itu proses yang terjadi dalam tubuh dan perlu terjadi. Ya, satu proses yang perlu terjadi. Bayangkan bagaimana begahnya tubuh kita, begah lah gitu. Kalau kita nggak bisa kentut, bayangkan ya, mungkin kita ya bisa lewat juga, koid juga, mati juga. Kalau memang betul-betul nggak bisa kentut sama sekali, maka dalam Islam ya nggak boleh menertawakan kentut, ya, nggak boleh menertawakan kentut. Dan kita kan merasakan sendiri gimana leganya kalau kita bisa buang angin, ya. Nah, itu angin yang dibuang. Bagaimana makanan, pentingnya makanan itu untuk dibuang. Sembelit itu sebagaimana kita singgung tadi, menyiksa diri kita juga. Ya. Nah, ini seperti sepele ya. Buang hajat, kita merasakan nikmatnya buang hajat seperti nikmatnya mencicipi makanan, kan begitu ya. Ketika kita bisa membuangnya dengan lancar, wah enak, lega gitu kan. Coba lihat orang keluar dari WC, wajahnya lega gitu ya. Masuk WC coba lihat bagaimana mukanya kan, wajahnya wajah cemas kan gitu ya, terburu-buru ya, begitu keluar lega kan gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak mikir kenapa itu, bagaimana itu terjadi. Ya kita anggap ya itu satu yang ya wajar, normal, gitulah seharusnya, gitulah kita hidup ya. Kadang-kadang nggak mikir kan begitu ya. Coba kita lihat prosesnya, bagaimana itu terjadi. Jadi dalam Islam kita tidak boleh menertawakan kentut ya. Nanti akan kita bahas. Itu ada hikmah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat
kita semua ya, dan tentunya kita hanya bisa menjadi hamba yang syakura, yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan akuilah kekufuran diri kita ya, bahwa kita ini lakanut ya, sungguh sangat kufur. Kita banyak melupakan nikmat Allah. Bukan hanya makanan yang kita makan itu nikmat, proses yang terjadi dalam tubuh itu juga nikmat. Bayangkan orang yang tubuhnya sudah tidak bisa lagi memproses makanan, ya, itu tersiksa dia, ya, tersiksa. Ya, bisa kita rasakan itu ketika ada terjadi sesuatu yang salah pada tubuh kita, ya, bagaimana rasanya? Wah, nggak bisa kita bayangkan orang yang kena asam lambung atau ususnya bermasalah, ya, dan nggak bisa buang hajat, itu menjadi masalah besar dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Dan untuk kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mohon maaf tidak ada tanya jawab kesempatan pagi ini ya, karena satu dan lain hal. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan buka kembali sesi tanya jawab. Nah, itu saja ya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Qul qouli hadza, astagfirullah wa lakum muslimin wa rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparannya. Dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, kita cukupkan pertemuan kita di kajian kitab pagi ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, tidak ada segmen tanya jawab di pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita buka di kesempatan yang lain. Di pembahasan kajian kitab masih akan membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada tubuh kita, yang ada pada tubuh manusia, tentunya dari sumber atau referensi dari kitab yang ditulis langsung oleh beliau, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Baik, demikian saja. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.